بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Akan menjadi pokok bahasan kita pada malam hari ini ialah doa menghadapi musuh. Doa menghadapi musuh. Untuk membahas masalah ini, kita sandarkan kajian kita kepada hadis berikut ini. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي الواحد القهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات ويا أيها المستمعون الكرام رحمكم الله. Kaum muslimin, hadirin hadirat serta bapak, ibu, saudara-saudari, para pendengar sekalian di mana saja berada yang dapat mendengar dan menangkap siaran ini, halqah ma'arif ini dari Masjid Raya Baitur Rahman. Demikian juga yang dipancarkan oleh LPPR dari Banda Aceh dan radio-radio lainnya yang turut merelai LPPR dari Banda Aceh. Marilah pertama-tama kita bersyukur dan memuji Allah atas segala bentuk anugerah dan rahmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat ini kita terbebas dari macam-macam kesulitan dan kesukaran yang di dunia, dan lebih-lebih lagi keadaan kita di akhirat akan terbebas dari segala ancaman yang mengancam kita di akhirat kelak. Seterusnya, marilah kita berselawat dan bertaslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di malam Jumaat yang begini, di mana dengan diutusnya beliau menjadi Rasul akan membawa rahmat untuk sekalian alam. Dalam pertemuan kita yang ke-856 di malam hari ini, Kamis 23 Jumadil Ula 1445 Hijriah, berdepatan dengan 7 Desember 2023 Miladiah.
Kita sudah berada di minggu-minggu ke-21 hitungan tahun 1445 Hijriah atau minggu ke-49 hitungan tahun 2023 Miladiah. Hari yang sedang kita jelang, hari ke-132 hitungan tahun 1445 Hijriah atau hari ke-331 hitungan tahun 2023 Miladiah. Akan menjadi pokok bahasan kita pada malam hari ini ialah doa menghadapi musuh. Doa menghadapi musuh. Untuk membahas masalah ini, kita sandarkan kajian kita kepada hadis berikut ini. An Abdillah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-ahzab 'ala al-musyrikin faqala Allahumma munazzil al-kitabi sari' al-hisabi Allahumma hazim al-ahzaba Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikutip dari Tajridus Sharih, hadis ke 1234. Bapak Ibu sedang jamaah dan pendengar sekalian, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW pada perang Ahzab mendoakan kebinasaan terhadap orang-orang musyrik. Doa beliau, wahai Allah, Tuhan yang menurunkan kitab atau Al-Quran dan yang cepat dalam menghisap sesuatu. Wahai Allah, hancurkan golongan tentera musuh. Wahai Allah, hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Goncangkan hati dan perasaan mereka, ya Allah. Hadis riwayat Bukhari. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, dalam hadis ini dilukiskan tentang ternyata yang dipakai Nabi SAW dalam perang Ahzab. Nabi memulai kegiatan perang dengan berdoa kepada Allah. Kita pahami bahwa untuk kita ini doa itu sangat penting, sehingga dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadat. Terutama dalam menghadapi musuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajukan atau mengandalkan dua macam senjata, yaitu pertama adalah doa dan yang kedua adalah senjata dan peralatan perang. Peralatan perang lainnya seperti barisan berkuda, pedang, lembing, panah, majanik, baju besi, dan intelijen. Dalam perang Ahzab, Nabi SAW pertama-tama menggunakan
senjata berupa doa dengan memanjatkan pertolongan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa pada umumnya Nabi memulai doa itu dengan menyebutkan kekuatan, kebesaran dan iradah Allah. Ya Allah yang menurunkan Al-Quran, wahai Allah yang paling cepat menghisab, mohon ya Allah, kami mohon hancurkan golongan tentera musuh. Wahai Allah, hancurkan mereka, goncangkan mereka. Itu adalah doa-doa yang dipanjatkan Nabi. Kadang-kala dalam doa yang dipanjatkan itu sering juga orang memakai bahasa daerah. Sepertinya ketika dibacakan dengan bahasa daerah, doa itu lebih mesra, lebih mendalam. Lebih keras lagi doanya kalau dari dalam bahasa Aceh itu, hai Allah, nepuruli, nepekengkeung, nepeteng bayung, nepeteng paneng. Ya, kadang-kadang orang yang berdoa jahat, doanya itu yang berdoa dia untuk menghancurkan lawan, menghancurkan musuh. Bahkan kadang-kadang dalam bahasa Aceh ada doa lagi dikaitkan dengan kekuatan alam. Ya Allah, beri mong tuba, beri mong pajo, beteng paneng, beteng bayung, bekeng keung. Pemati dandang. Itu dipanjatkan dalam bahasa daerah dengan perasaan lebih dalam dan lebih mesra. Jadi kalimat-kalimat dalam doa itu menggambarkan kehancuran, kecelakaan, kebinasaan, keharubiruan dan kucar-kacir. Begitu juga doa-doa yang kita panjatkan sekarang dalam doa-doa qunut nazilah. Kita minta bantuan kepada Allah supaya membantu sahabat-sahabat kita yang di Gaza, yang di Palestina, dengan macam-macam bentuk doa yang menggambarkan kehancuran, kebinasaan kepada mereka. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dirahmati Allah, dalam doa kita mengandalkan kekuatan Allah, kekuasaan Allah dan kegagahan Allah. Sebab semuanya itu diperserahkan kepada kekuatan Allah, supaya Allah memberikan rasa takut, rasa tidak tentram dalam kita melakukan perlawanan. Sehingga dalam hadis lain pernah disebutkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama tenteranya, kira-kira sebulan perjalanan kaki, itu sudah ada rasa takut
dari musuh-musuh Islam terhadap apa yang namanya kekuatan dari orang-orang Islam dalam menghadapi musuh-musuhnya. Pada saat tertentu juga Allah menurunkan bala. Bala mana yang kadangkala membuat lawan itu terhalang dalam perang. Didadangkan badai, didadangkan hujan, didatangkan angin kencang, sehingga perang itu terlambat, perang itu terhalang, musuh jadi sukar bergerak. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita melihat dalam peperangan yang dipimpin Nabi itu barisan-barisannya dibagi-bagi kepada, ada yang barisan berkuda, mereka memakai kuda sebagai alat perang, pakai pedang untuk menebas musuh-musuh. Biasanya perang itu sampai dengan perang tanding, satu lawan satu. Begitu ngerinya perang, atau berani-beraninya perang yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, main pedang. Biasa apa yang pandai bermain, biasanya ditebas tangannya, ditebas kepalanya, ditebas kakinya, sehingga lawan-lawan itu tersungkur, gugur, dipotong tangan, potong kaki. Demikian juga barisan panah dengan dari jarak jauh, pemanah-pemanah yang jitu memanah musuh, dan panah itu melukai atau mematahkan. Kalau kena tangan seringkali patah tangan, kena di badan, kena di bagian kepala dan sebagainya. Itu di saat itu paling berperan baju besi yang dipakai untuk menghambat panah-panah musuh. Baju besi juga dapat menghalangi kekuatan teman yang memakai pedang. Sebab dengan memakai baju besi, tubuh manusia tidak terkena dengan pemanahan atau tebasan. Dengan memakai pedang itu tidak akan mengenai tubuhnya. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian, permusuhan antara orang-orang Islam dengan pihak Yahudi itu sejak dahulu sudah terjadi. Kadang-kadang dengan mereka dibuat semacam perjanjian, tapi orang-orang Yahudi ini seringkali ingkar janji, merubah perjanjian, merubah kesepakatan. Sebagaimana juga yang kejadian baru-baru ini sudah ambil kesepakatan jeda perang, tapi tahu-tahu mereka sudah memulai perang lagi, sudah menangguhkan jeda. Jadi kejadian semacam ini sejak dulu sampai sekarang pun masih terjadi di antara orang-orang Islam dengan mereka-mereka yang
orang Yahudi, walaupun mereka tidak buat kesepakatan, tapi mereka sering melanggar kesepakatan yang ada. Bahkan Yahudi yang sekarang begitu tunggangnya, begitu kerasnya, padahal aturan-aturan dunia telah diatur oleh aturan-aturan UNO atau PBB, di mana ketika perang terjadi tidak boleh rumah sakit itu dibom, diganggu, tidak boleh tenaga medis itu ditembak, tidak boleh wanita-wanita itu ditembak, tidak boleh anak-anak itu ditembak. Tapi apa yang kejadian sekarang? Mereka tidak peduli anak-anak, wanita, rumah ibadat, rumah sakit, tempat-tempat perawatan orang yang terkena di medan perang, terluka di medan perang. Mereka keras kepala, tidak mau patuh, tidak peduli dengan itu. Bapak Ibu sekalian, pernah dilukiskan dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad meriwayatkan, Yazid bercerita kepada kami, Muhammad bin Amr menyatakan kepada kami dari ayahnya bahwa kakeknya, yaitu Al-Qamah bin Waqqas, berkata, ini cerita ini didengar Aisyah radhiyallahu an menyatakan kepadaku, aku ikut keluar sewaktu perang Khandaq. Tiba-tiba aku mendengar tanah itu bergetar, seperti tanah bergelombang, seperti ada gempa begitu, gemar-gemar-gemerti. Kemudian ternyata yang datang itu adalah Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu dan keponakannya yang bernama Al-Haris bin Aus yang sedang membawa temeng. Temeng adalah semacam ini, semacam alat penahan, alat penghalang kalau ada musuh atau siapa yang melepaskan tembakan atau apa, dihalang oleh alat itu. Jadi pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu kata Aisyah, dia sambil mengenakan baju besi. Baju besi itu untuk Sa'ad sebenarnya terlalu kecil, kerana badan Sa'ad besar, sehingga ujung jarinya itu menjorok keluar. Entah apa kata perasaan Aisyah, aku mengkhawatirkan terjadi apa-apa terhadap Sa'ad. Ini kerana postur badan Sa'ad itu memang besar dan baju yang dipakai sempit. Memang Sa'ad ketika berangkat ke perang, dia pernah bersyair begini, tinggallah sebentar menyaksikan peperangan yang menyenangkan. Jika telah tiba saatnya, alangkah indahnya kematian. Syair Ahmad ini, syair Sa'ad. Aku bangkit, kata Aisyah,
lalu masuk ke sepetak kebun di mana ada beberapa orang dalam kebun itu. Dalamnya ada Umar bin Khattab, serta ada pula beberapa orang lain bersama Umar. Agak mengkhawatirkan Aisyah, kenapa kamu bisa datang kemari, suasana perang, seperti ada peringatan daripada Umar radhiyallahu an. Ini kan kondisi ribut, kondisi menyibukkan. Itu nasihat Umar kepada Aisyah. Umar terus berbicara menyesali kehadiran Aisyah dalam kondisi itu. Umar terus berbicara seperti mengerti Aisyah. Dan dalam mereka itu ada yang dalam kelompok itu ada Talha bin Ubaidillah. Ubaidillah itu kira-kira membela Aisyah. Ya, kehadiran Aisyah tidak apa-apa, sebab Aisyah turut juga di perang walaupun mungkin dia tidak bawa senjata. Wahai Umar, hari ini engkau telah banyak berbicara, melarikan diri itu hanya kepada Allah, bukan artinya takut kepada berperang. Aisyah berkata, ini akan terjadi perang. Perang itu melawan orang-orang Yahudi. Ini akan diceritakan bagaimana kondisi perang yang akan terjadi, sebab ada sekelompok orang dari orang Yahudi, yaitu dari Bani Quraidah. Bapak Ibu sekalian, tadi kembali cerita sedikit ke belakang. Saat itu ketika terjadi perang, pernah terluka karena beliau ini baju besi yang dipakai itu kekecilan. Karena kekecilannya itu, maka akan mudah terkena dengan panah musuh. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya yang mereka perangi ini dulu pernah jadi bersahabat ketika jahiliyah, pernah dekat. Tapi sekarang karena sudah berbeda akidah, berbeda kepercayaan, mereka jadi bermusuhan. Dahulu mereka adalah teman sejawat masa jahiliyah, tapi kemudian kondisi ini berubah lantaran mereka sudah memeluk Islam, sedangkan yang tidak memeluk Islam dari Bani Quraidah, orang-orang kafir ini ya tetap kafir. Bapak Ibu sekalian, ini ketika Nabi menyiapkan perang, ada kondisi datang angin keras,
sehingga ada pasukan yang terpaksa mengundurkan diri untuk meneruskan peperangan dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah yang dirahmati Allah, kita memahami setelah ada sebahagian daripada sahabat-sahabat dan teman-teman Nabi harus mundur kerana suasana tidak mengizinkan, maka Nabi pada saat itu dengan sekelompok daripada kaum muslimin mulai menyusun barisan untuk menyerang Bani Quraidah. Mereka dikepung sampai dengan 25 hari, 25 malam. Dikepung dari semua pihak sehingga Bani Quraidah ini terjepit. Kena terjepit, mereka minta damai, mereka minta supaya diberi semacam jalan keluar. Kepada Nabi diminta keputusan. Nabi berkumpul dengan sahabat dan teman-teman, dan kemudian Nabi memanggil Sa'ad tadi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad dalam saat itu sudah terluka. Wahai Sa'ad, kita sudah berada dalam keadaan kemenangan. Orang-orang Yahudi minta pertimbangan, maka saya mengangkat kamu sebagai hakim, sebagai jururunding, sebagai pendamai, sebagai orang yang memberi keputusan akhir. Sebab ketika ditanya kepada teman-teman yang lain, mereka memberi keputusan bunuh. Kerana Bani Quraidah ini sudah terkepung, sudah menyerah, sudah kalah. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas ini diserahkan Nabi urusan menyelesaikan perkara dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah. Lalu Sa'ad berkesimpulan, di semua orang setuju Sa'ad dijadikan memberi keputusan akhir. Kata Sa'ad, wanita-wanita itu mereka ditangkap, wanita-wanitanya ditawan, harta-harta mereka dibagi sebagai ghanimah. Kalau yang anak-anak diselamatkan, wanita juga diselamatkan. Tapi kata Sa'ad, yang pria-prianya dibunuh. Pria-prianya dibunuh. Kata Nabi, keputusanmu itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan ketentuan Allah, sesuai dengan anjuran Allah dan anjuran Rasulnya. Maka mereka dibunuh semuanya. Bani Quraidah ini sekelompok Yahudi yang mereka sudah terjepit. Itulah saatnya kemenangan diberikan Allah kepada orang-orang Islam. Kalau Allah memberi kemenangan, apapun kejadiannya akan menang. Walaupun mereka punya kekuatan, punya senjata, mereka akan menang. Sama halnya dengan dalam sebuah hadis disebutkan, permusuhan dengan Yahudi satu saat terselesaikan. Karena pada saat itu perang berkecamuk, dengan izin Allah orang-orang Yahudi terkalahkan.
ketika mereka terkalahkan, alam sekitar yang ada di dekat mereka membantu orang-orang Islam. Kata gunung, di balik aku di sini ada orang Yahudi. Kata pohon-pohon di mana mereka berlindung, ini di bawah pohonku ini ada orang Yahudi. Pohon berbicara, memberitahu kepada orang Islam bahwa ini orang-orang Yahudi berlindung di sini. Ya, memang di saat itu belum ada alat-alat canggih. Alat-alat canggih yang bisa mendeteksi musuh ke mana, masuk di mana, belum ada. Tapi Allah membantu, memberi kekuatan kepada orang-orang Islam, di mana alam sendiri membantu orang Islam untuk membunuh orang-orang Yahudi. Ini akan datang masanya. Kita tidak tahu benar, tapi saat itu akan, janji Allah akan datang. Ya, walaupun sekarang mereka itu terlalu congkak dalam berperang, tidak tahu, tidak memperhatikan sedikit pun aturan peperangan, sehingga mereka main hancur-hancuran. Mereka menyerbu Gaza dengan segala kekuatannya, bukan hanya darat, tapi dari udara pun mereka serang. Mereka menyatakan di sini ada Hamas, serang. Sehingga pada hari ini dinyatakan sudah 16.000 masyarakat Gaza itu meninggal. Tapi itu orang yang mereka serang belum tentu ada yang meninggal. Orang-orang Hamas belum tentu ada yang meninggal. Kalau cuma meninggal 1-2, yang banyak meninggal adalah anak-anak, perempuan-perempuan, bahkan petugas-petugas PBB pun yang ada di Gaza sampai 100-an lebih sudah meninggal dengan kondisi perang yang dilakukan oleh orang Yahudi atau Israel di masa sekarang. Mereka tidak mendengar protes dunia, suruh berhenti, suruh damai, atau suruh genjatan senjata. Sepertinya tidak mau, merasa diri hebat, semua punya kekuatan, karena mereka dibantu juga oleh orang-orang Amerika. Begitulah kondisi yang terjadi sekarang. Kalau Allah memenangkan perang itu pasti menang. Bapak Ibu sekalian, saya kira sampai di sini saja kajian kita pada malam ini. Yang kita maksudkan bahawa doa-doa Nabi menghadapi perang pada lazimnya diterima oleh Allah dan terkalahkan musuh-musuh Islam. Sebab ada saat terdesak, Allah menurunkan tenteranya dari langit, dari malaikat untuk meramaikan kondisi perang, sehingga musuh pada lari cerai-berai. Saya kira sampai di sini, mudah dan kurang ada kita padakan di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua terhadap kajian yang sederhana ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amiltu su'an aw zalamtu nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم